kita bicarakan. Ya, ada sektorialnya. Nah, ketika ada sektorialnya, sejak pandemi COVID-19 hadir 3 tahun silam, telah mendorong perubahan perilaku dan cara berinvestasi sebagian besar masyarakat. Hal ini ditopang pula dengan kemunculan beragam jenis investasi berbasis online yang semakin memudahkan orang untuk mendapatkan keuntungan dimanapun dan kapanpun hanya dengan bermodalkan ponsel pintar. Melihat fenomena ini, PT Best Profit Futures Malang bersama dengan PT Bursa Berjangka Jakarta, PT Clearing Berjangka Indonesia Persero, dan Universitas Brawijaya menggelar Investment Outlook 2022, pilihan cerdas investasi di era new normal. Pimpinan cabang PT Best Profit Futures Malang, Andri, mengatakan bahwa saat ini pilihan investasi semakin beragam, terutama di era new normal di masa pandemi. Banyak pergeseran investasi konvensional menjadi online dan jenis investasi baru mulai hadir. Menurut Andri, yang tepat sebelum memutuskan instrumen investasi yang tepat, kita harus tahu tujuan dan target jangka waktu yang kita inginkan untuk mendapatkan return dari portofolio investasi yang kita tempatkan. Sebagai contoh, properti dan obligasi merupakan investasi yang menjanjikan dari sisi return, namun bersifat jangka panjang. Sementara jika ingin mendapatkan return yang positif dan bersifat liquid, maka perdagangan berjangka bisa menjadi pilihan alternatif, terutama untuk produk emas. Terbukti dimulai sejak tahun 2020 ketika COVID-19 awal-awal melanda, harga emas langsung mencuat, bahkan hingga menyentuh harga hampir 2 juta rupiah per gramnya, atau setara dengan 1,970 dolar per tos. Pandemi ini sangat mengubah pola kerja, strategi bisnis, banyak berubah sekali. Dan justru yang survive adalah orang-orang yang selalu berubah dalam pola kerja dan strategi kerja. Nah, yang sangat cepat beradaptasi adalah kaum milenial. Nah, kesempatan hari ini kita manfaatkan adalah bagaimana kaum milenial tetap bisa bertumbuh dan berkontribusi positif untuk investasi kita di tahun 2022. Sementara Direktur Utama PT Bursa Berjangka Jakarta, Stefanus Paulus Lumintang, menjelaskan akibat COVID-19 melanda telah terjadi perubahan radikal dalam kehidupan dan perputaran ekonomi, sehingga dibutuhkan fleksibilitas dalam segala hal. Di tahun 2022, pemerintah Republik Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi sekitar 5,8% hingga 5,9%. Tingkat optimisme ini karena terjadi super cycle komoditi. Sejak akhir 2021, sejumlah harga komoditi mengalami lonjakan harga seperti CPO, kopi, kakao, dan komoditi lainnya. Hal ini berimbas positif terhadap return dari kontrak komoditi di pasar bursa berjangka. Mentargetkan menetapkan target 30% lebih tinggi di atas pencapaian di tahun 2021 yang lalu. 30% itu besarnya berapa? Kurang lebih sekitar 12 juta lah. 12 juta lah. Kita selain market yang volatile, jumlah nasabah serta yang meningkat dan juga literasi yang kita lakukan secara berkala, kami sangat optimis itu akan membantu untuk bisa mempercepat pencapaian. Selain itu, kita juga melakukan inovasi-inovasi produk yang sudah kami siapkan dan insya Allah akan meluncur dalam waktu dekat. Ekonom Universitas Brawijaya Wildan Syafitri mengatakan bahwa faktor kenaikan harga komoditas saat ini disebabkan oleh supply chain yang mengalami penurunan. Dengan tren peningkatan harga tersebut mendorong terjadinya volatilitas yang membuat nilai perdagangan kontrak berjangka komoditi semakin menarik di bursa berjangka. Adapun faktor yang mempengaruhi bursa berjangka antara lain Consumer Confidence Index, Consumer Price Index, Stock Market Index, suku bunga, money supply, dan gross domestic product. Direktur Utama PT Clearing Berjangka Indonesia Persero, Fajar Wibiadi, mengatakan saat ini masyarakat dihadapkan pada berbagai peluang investasi yang cukup menjanjikan dengan transaksi yang semakin mudah dan cepat. Namun demikian, masyarakat juga harus menjadi investor yang cerdas dengan memilih perusahaan investasi yang legal dan terdaftar di Badan Pengawas Pemerintah. Dari Kota Malang, Saiful Akbar ATV melaporkan.